Sejarah Joko Tingkir. Jaka Tingkir memiliki nama kecil Raden Mas Karbet. Ia adalah anak Ki Ageng Pengging, keturunan Raja Majapahit yang menjadi tuan tanah di wilayah Pengging, dekat Boyolali. Dikutip dari skripsi berjudul Peran Jaka Tingkir dalam Merintis Kerajaan Pajang 1546-1586M yang ditulis Dede Maulana, Mas Karbet lahir diiringi dengan hujan lebat, angin kencang dan sebuah pelangi. Ayah Mas Karbet disebut meninggal karena tak patuh pada Sultan Demak. Kala itu Ki Pengging berkali-kali diminta datang untuk menghadap ke ibu kota. Namun Ki Pengging menolaknya dengan halus. Hingga Sunan Kudus diminta untuk menemuinya. Ki Pengging yang dalam kondisi sakit didesak oleh Sunan Kudus untuk segera datang ke Demak. Saat Sunan Kudus pulang, Ki Ageng Pengging ditemukan tak bernyawa oleh istrinya di ruang tidur. Setelah ayah dan ibunya meninggal, Mas Karbet diasuh Nyi Ageng Tingkir yang tinggal di desa Tingkir yang berada di lereng gunung dekat Salatiga. Ia pun dijuluki Joko Tingkir yang berarti pemuda dari desa Tingkir. Mas Karbet gemar bertapa dan guru pertamanya adalah Sunan Kalijaga. Joko Tingkir juga belajar pada Ki Ageng Selo dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng yakni Ki Jurumartani, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Walau pihak Demak bertanggung jawab atas kematian ayahnya, Jaka Tingkir tetap ingin mengabdi ke ibu kota Demak. Sultan Trenggono pun simpati ke Joko Tingkir dan mengangkatnya sebagai kepala prajurit Demak dengan pangkat Lurah Wiratamtama. Ia bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru. Suatu hari ada pelamar yang datang bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Joko Tingkir pun menguji kesaktiannya dan akhirnya, Dadung Awuk tewas. Akibat kejadian tersebut, Joko Tingkir dipecat dan diusir dari Demak. Pemuda berani itu kemudian memutuskan mengembara untuk memperdalam ilmu bela diri. Ia juga menimba ilmu dari saudara seperguruan sang ayah yang bernama Ki Ageng Banyubiru yang tinggal di Sukoharjo. Oleh sang guru, Jaka Tingkir diberi ilmu ajian lebu sekilan yang bisa melindungi tubuhnya dari serangan musuh dalam batas 1 jengkal jari. Ia pun berencana mengambil lagi kedudukannya. Suatu hari saat Sultan Trenggono wisata di pegunungan, Joko Tingkir melepas kerbau besar yang mengamuk karena di telinganya telah dimasukkan kumbang. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggrahan sang Sultan. Tak ada satupun prajurit yang mampu menghentikannya. Joko Tingkir pun tampil menjinakkan kerbau dengan kekuatannya. Atas jasanya, sang Sultan menjodohkan Joko Tingkir dengan anaknya, Putri Mas Cempaka. Ia juga melantik Joko Tingkir sebagai Adipati Pajang. Pajang pun menjadi basis keislaman baru di tanah Jawa sesuai dengan kaidah yang didapatkan dari para guru, salah satunya Sunan Kalijaga. Tahta Demak pun menjadi rebutan. Keturunan Pangeran Sekar Sedalepen yang dibunuh Sunan Prawoto, putra sulung Sultan Trenggono, masih menyimpan dendam. Ia adalah Arya Penangsang yang merasa lebih berhak menduduki tahta kerajaan karena Pangeran Sekar Sedalepen adalah kakak dari Sultan Trenggono dan adik dari Patih Unus atau Pangeran Sabrang Lor. Arya Penangsang pun berencana membunuh Pangeran Prawoto dan menduduki tahta kerajaan Demak. Joko Tingkir memiliki peran besar terkait konflik itu. Ia berhasil menangkap para urusan Arya Penangsang. Bukannya dibunuh, Joko Tingkir malah memberikan hadiah dan pakaian lalu menyuruh para utusnya pulang dengan baik-baik. Kebijaksanaan lain Jaka Tingkir yaitu ketika terjadi perselisihan perebutan kekuasaan antara Pajang dan Mataram. Joko Tingkir mengalah tidak memerangi Pajang dan pulang kembali ke istananya, tutur Guru Besar Universitas 11 Maret, UNS, Profesor Bani Sudardi dikutip dari pemberitaan Kompas.com. Sepeninggal Arya Penangsang, tahun 1568 Jaka Tingkir mendapat restu dari Sunan Kudus menjadi Sultan di Pajang. Ia pun menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya saat memimpin Kesultanan Pajang didampingin Permaisuri, Ratu Mas Cempaka yang tak lain putri Sultan Trenggono. Jaka Tingkir diangkat jadi sultan karena jasanya yang berhasil menyelesaikan konflik di Kerajaan Demak dan karena ia keturunan dari keluarga Kerajaan Majapahit. Profesor Bani Sudardi mengatakan dalam tata budaya Jawa, nama Jaka Tingkir atau Joko Tingkir dinilai perlu dijaga dan disebutkan secara hormat. Sebab, Joko Tingkir adalah salah satu dari sultan yang pernah berkuasa di tanah Jawa ini. Bani menambahkan, hingga saat ini garis keturunan, terah, Joko Tingkir masih tetap eksis. Salah satunya adalah Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang disebut sebagai cucu generasi ke-6 dari Joko Tingkir.
Saya kira, menggunakan namanya sebagai bagian dari lagu perlu meminta izin dari Trah Jaka Tingkir agar tidak terjadi salah paham dan saling menghormati antar sesama tokoh, pungkas Bani.